Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idza wussidal amru ila ghairi ahli fantazir sa'ah." Apabila suatu perkara, suatu urusan itu diberikan kepada mereka yang bukan ahlinya, maka tinggal tunggulah terjadinya kiamat. Saat ini kita bisa saksikan betapa pengkhianatan itu tersebar, nampak di mana-mana, dalam urusan keluarga, dalam pekerjaan, dalam agama, bahkan dalam kepemimpinan. Sehingga yang terjadi adalah orang-orang yang munafik itulah yang mereka naik ke dalam panggung-panggung kekuasaan, sedangkan orang-orang yang berkompeten, mereka itu tidak menjadi apa-apa di tengah masyarakat. Ini merupakan suatu tanda-tanda kiamat, di mana setiap janji seringkali diingkari, kemudian jabatan disalahgunakan, jabatan dijadikan sebagai alat untuk memperkaya diri, kemudian ada lagi janji-janji yang seringkali dikhianati, sikap nepotisme atau mengangkat seseorang kepada jabatan sedangkan mereka tahu bahwa orang tersebut itu bukan ahli di dalam bidang tersebut. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikina bihi wa yanhauna al-fasada makanan 'aliyya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadata man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiyya. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa ashabihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni musikum wa nafsiya bitaqwallah. Ittaqullaha ya ibadallah wa ahsinu yarhamukumullah. Inna rahmatallahi ta'ala qaribun minal muhsinin. Wa'alamu anna man ittaqallaha 'asha qawiyya wa sara fi biladillahi aminah, wa anna man dayya'a at-taqwa wa ahmala amraha taghashathu fil 'uqba fununun nadamati. Taqwa ilahal 'alamin fa innaha 'izzun wa hirzun fid dunya wal marja'i. Fiha ginad daraini fastamsik biha walzam tanal ma tashtahihi wa tadda'i. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Barkah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku khatib berkewajiban mengingatkan, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab satu-satunya cara agar kita mendapatkan keselamatan dunia hingga akhirat kelak nanti itu adalah dengan kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 197 bahwa Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai para hamba-hambaku, berbekalah kalian selagi kalian hidup di dunia." Agar apa? Agar kalian mendapatkan keselamatan dunia hingga akhirat kelak nanti. Fa inna khairaz zadit taqwa. Dan sesungguhnya sebaik-baik perbekalan itu adalah dengan kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada saat ini kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berjumpa kembali dengan bulan yang penuh kemuliaan, di mana di dalamnya terlahir seorang makhluk yang sangat mulia, yang paling mulia di muka bumi, yaitu bulan Rabiul Awal, yang terlahir di dalamnya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul, yang Allah tugaskan beliau untuk menyempurnakan agama serta akidah dari para nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang nabi yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta dengan kepribadian akhlaknya,
budi pekertinya serta kemuliaannya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa malam kelahiran Nabi Muhammad SAW itu tidak kalah mulia dibandingkan dengan malam Lailatul Qadar. Karena adanya malam Lailatul Qadar sebagai malam diturunkannya Al-Quran, itu dikarenakan adanya kelahiran Nabi Muhammad SAW, sang penerima wahyu Al-Quran. Ibadah Allah. Maka dari itu adanya dzikru Maulidir Rasul, peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, menjadi satu tanda kebahagiaan bagi setiap kaum muslimin. Guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz Ibnu Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau membuat sebuah gubahan syair yang dituangkan di dalam kitab Maulidnya Ad-Diya'ul Lami'. Beliau mengatakan, qad basyarat tuwaibatun sayyidaha Laha bin a'taqaha farhana, lam yansa khaliquna farhathu bil Mustafa wa bidzal hadithu atana, annal 'adzaba mukhaffafun fi kulli ithnaini li farhatihi biman wafana. Hadza ma'al kufri fa kaifa bi farhatin min di fuadin imtala imana. Beliau mengatakan, ketika Suwaibatul Aslamiyah, seorang budak dari paman baginda Rasulullah yang bernama Abu Lahab, memberikan suatu kabar kepada tuannya Abu Lahab akan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Ketika itu beliau memerdekakan budaknya tersebut, Suwaibah, karena kebahagiaannya atas kelahiran keponakannya Nabi Muhammad SAW. Lam yansa khaliquna farhathu bil Mustafa wa bidzal hadithu atana. Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan luput atas kegembiraan hati Abu Lahab atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, sehingga dinyatakan dalam sebuah hadis, annal 'adzaba mukhaffafun fi kulli itsnaini li farhatihi biman wafana, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada Abu Lahab dengan diringankannya azab di setiap hari Senin atas kegembiraannya kepada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hadza ma'al kufri fa kaifa bi farhatin min di fuadin imtala imana. Demikianlah Allah memberikan rahmat kepada orang kafir, bagaimana Allah memberikan balasan kepada mereka yang gembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, sedangkan di dalam hatinya terdapat keimanan kepada Nabi Muhammad SAW. Ibadah Allah, tentu ada beberapa ayat, banyak sekali ayat yang menunjukkan tentang kemuliaan serta keagungan Nabi Muhammad SAW. Adapun salah satu ayat yang paling syarat memuji Nabi akhir zaman ini di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Qalam ayat 6, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad terdapat di dalam dirimu akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat mulia. Al-Imam As-Sayyid Husain bin Muhammad Al-Jasr At-Tarabalusi, beliau mengatakan di dalam kitabnya Al-Husulul Hamidiyah lil Muhafazah 'ala al-Aqaid al-Islamiyah, bahwa ada beberapa sifat yang wajib ada pada diri Nabi Muhammad SAW. 4 sifat yang disebutkan itu adalah as-siddiq, bahwa Nabi itu adalah seorang yang jujur, orang yang tidak pernah berdusta dalam ucapannya. Yang kedua, beliau adalah seorang yang amanah, beliau adalah seorang yang dapat dipercaya, selalu menyampaikan amanah kepada jalannya. Oleh karenanya, saat ini kita hidup di zaman di mana amanah seringkali dikhianati, baik dalam urusan agama, urusan pekerjaan, urusan tanggung jawab kita sehari-hari. Padahal amanah itu merupakan salah satu tanda keimanan, sedangkan khianah merupakan salah satu tanda ciri kemunafikan. Amanah adalah sifat mulia yang seharusnya menjadi pondasi dalam kehidupan beragama serta kehidupan sosial. Di era sekarang ini, ketika pengkhianatan, korupsi, penyalahgunaan jabatan merajalela di mana-mana, maka amanah menjadi tantangan sekaligus kewajiban besar bagi setiap kaum muslimin. Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-amanah secara bahasa itu diartikan sebagai suatu titipan yang harus dijaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk menyampaikan suatu amanah kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Ibadah Allah, lagi-lagi kita hidup di zaman yang penuh fitnah,
Bahkan Nabi Muhammad SAW telah memberikan suatu peringatan jauh sebelum kita hidup di dunia ini, bahwa Nabi mengatakan di akhir zaman nanti amanah itu akan semakin berkurang, sedangkan khianah akan semakin merajalela. Amanah akan semakin berkurang. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, beliau mengatakan, idza dhiya'atil amanah fantazir sa'ah. Manakala amanah tersebut itu sudah hilang, maka tinggal tunggulah terjadinya kiamat. Kemudian ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Qila kaifa idha'atuha?" Wahai Rasul, bagaimana amanah tersebut itu bisa hilang? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Idza wussidal amru ila ghairi ahli fantazir sa'ah." Apabila suatu perkara, suatu urusan itu diberikan kepada mereka yang bukan ahlinya, maka tinggal tunggulah terjadinya kiamat. Saat ini kita bisa saksikan betapa pengkhianatan itu tersebar, nampak di mana-mana, dalam urusan keluarga, dalam pekerjaan, dalam agama, bahkan dalam kepemimpinan. Sehingga yang terjadi adalah orang-orang yang munafik itulah yang mereka naik ke dalam panggung-panggung kekuasaan, sedangkan orang-orang yang berkompeten, mereka itu tidak menjadi apa-apa di tengah masyarakat. Ini merupakan suatu tanda-tanda kiamat, di mana setiap janji seringkali diingkari, kemudian jabatan disalahgunakan, jabatan dijadikan sebagai alat untuk memperkaya diri, kemudian ada lagi janji-janji yang seringkali dikhianati, sikap nepotisme atau mengangkat seseorang kepada jabatan sedangkan mereka tahu bahwa orang tersebut itu bukan ahli di dalam bidang tersebut. Maka Imam Syekh Mutawalli Sya'rawi, beliau menafsirkan di dalam kitabnya Al-Khawatir salah sebuah potongan ayat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 72, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yufsiduna fil ardh", dan merekalah manusia yang membuat kerusakan di muka bumi. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa awal mula terjadinya kerusakan di muka bumi yang disebabkan oleh manusia itu dikarenakan ketika seseorang itu memberikan suatu urusan kepada mereka yang bukan ahlinya. Maka dari itu beliau berpandangan bahwa saat ini masyarakat seringkali dibangun dengan asas hipokrit dan ketidakseimbangan, bukan karena keikhlasan ataupun kompetensi, sehingga merekalah orang-orang munafik yang bodoh itulah yang naik ke panggung kekuasaan, sedangkan orang-orang yang memiliki kompeten, orang-orang yang memiliki keahlian, mereka tidak menjadi apa-apa di tengah masyarakat. Ketika orang-orang yang tidak kompeten itu kemudian dia menjabat, kemudian dia menanggung suatu urusan, sedangkan mereka lakukan dengan tanpa basic keilmuan yang seharusnya, maka akan timbul kerusakan di muka bumi. Itulah yang dimaksud di dalam Al-Quran. Dan kerusakan itu adalah hilangnya nilai-nilai kebenaran, sehingga seolah-olah masyarakat itu tinggal di tengah-tengah hutan rimba. Dan beliau akhiri dengan mengatakan, kullu insanin yuridu ayyuhaqqiqa hawahu bisarfin nazar an hukukil akharin. Setiap manusia itu berkeinginan untuk merealisasikan keinginannya tanpa memikirkan hak-hak orang-orang di sekitarnya. Wahisu man ya'malu wa la yasilu la haqqi annahu la faidatan minal amal. Sehingga yang terjadi, orang-orang yang sudah susah payah bekerja, banting tulang, namun dia tidak mendapati hak-haknya, kemudian mereka beranggapan bahwa pekerjaan itu tidak lagi ada nilainya. Fayatahawwalu al-mujtama'u kullu ila majmu'atin min ghairil muntijin. Sehingga yang terjadi itu adalah dampaknya, maka sekelompok manusia, seluruh manusia akan beralih kepada kehidupan yang tidak lagi produktif. Masyarul hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dan yang ketiga, sifat daripada Nabi Muhammad yaitu adalah at-tabligh. Beliau itu senantiasa selalu menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Dan yang terakhir, fatana. Sifat Nabi Muhammad SAW itu adalah cerdas, tidaklah menjadi pemimpin kecuali dialah adalah orang-orang yang cerdas dalam memimpin jabatannya. Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kiranya dengan khutbah yang singkat ini dapat menjadikan Allah panjangkan usia kita dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan iman dan takwa kita semakin meningkat, dan tentunya kita berharap agar Allah jadikan akhir hidup kita menjadi husnul khatimah. Inna sanal kalam kalamullahi malikul alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul
yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqaddaril aqdar, musarrifil umur, mukawwiril laili 'alan nahar, tabsiratan lidawil qulubi wal absar, wa tadhkiratan liulil albabi wal i'tibar, alladhi ayqaza min khalqihi man istafahu fa adkhalahu fi jumlatil akhyar, wa waffaqa man ijtabahu min 'ibidihi faja'alahu minal muqarrabin al abrar, wa bassara man ahabbahu fazahadahum fi hadhihi ad-dar. Ahmaduhu ablaghal hamdi ala jami'i ni'amihi wa as'aluhul mazida min fadlihi wa karamihi wa ashhadu an la ilaha illallahul azim al-wahidus samadul azizul hakim wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhlukin wa akramus sabiqin wal lahiqin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa sairin nabiyyin wa ali kullin wa sahabati ajma'in amma ba'du fa ya ibadallah inni musikum wa nafsiya bi taqwallah alayka bi taqwallahi fi sirri wal alan wa qalbaka nazifu min ar-rijsi wad daran wattaqullaha ya ibadallah wa darul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa hafizu ala ta'at wa huduril jumu'ati wal jama'at wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi wa iyyahabil mu'minina min ibadihi ta'mima faqala mukhbiran wa amiran lahum takrima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa majjid wa 'azzim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati rasulillah ajma'in wa 'ala khalifatihi min ba'dihi al-mukhtar wa sahibihi wa anisihi fil ghar imam ahli al-barakah an khilafati ummatihi bitahqiq khalifati rasulillah sayyidina Abi Bakrin as-Siddiq wa 'ala an-natiqi bis-shawab syahidil mihrab amiril mu'minin sayyidina Umar ibn al-Khattab wa 'ala nasihi lillah fi sirri wal a'lan man istahyat minhu malaikatur rahman amirul mu'minin sayyidina Uthman ibn Affan wa 'ala akhi nabiyil mustafa wa ibn ammi wa walihi wa babi madinati ilmi imam ahli al-masyariq wal magharib amirul mu'minin sayyidina Ali ibn Abi Talib wa 'ala sairi ashabi nabiyikal karim wa 'ala sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaihim ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ya ghafirad dunubi wal khati'at ya arhamar rahimin rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin Allahumma izzal islam wal muslimin wa dhil syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man khadhal al-islam wal muslimin wa ihfaz sa'ira biladil muslimin ajma'in wa khususan baladana Indonesia bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.